Halo, selamat pagi kawan-kawan YouTube dimanapun kawan-kawan berada. Selamat beraktivitas di pagi menjelang siang hari ini. Kita ketemu lagi di sebuah video konten yang saya update hari ini. Tapi sebelum kalian lebih lanjut menonton video konten ini, tidak lupa saya terus mohon dukungan sahabat-sahabat semua untuk like, komen, subscribe, serta menyalakan lonceng notifikasinya agar dapat mengupdate video-video saya selanjutnya ya kawan-kawan. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih, yang sudah like, dan yang baru singgah di channel ini atau baru menemukan channel saya ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta lonceng notifikasinya diaktifkan ya kawan-kawan, biar kita dapat berbagi ilmu di dunia pertanian kopi ya kawan-kawan. Sahabat YouTube dimanapun sahabat YouTube berada, tonton sampai habis, karena di video konten kali ini mungkin isi daripada video kali ini berada di akhir, jadi jangan skip, tonton sampai selesai tentang bagaimana cara saya mengaplikasikan pupuk di fase pengisian buah dan pupuk apa saja yang saya akan berikan pada pohon kopi di bulan-bulan ini di fase pengisian buah menjelang penuaan buah ini ya kawan-kawan. Ya, untuk lebih lanjut saya akan membahas pupuk apa saja yang saya pakai di fase buah kopi sebesar ini. Sahabat YouTube, dapat saya sharingkan cara saya memupuk atau dosis yang saya berikan pada tanaman saya. Itu ala saya biasanya di fase-fase ini saya akan memberikan cuma sedikit ya kawan-kawan, dosisnya 2 sendok makan, dan macam-macam pupuk, yaitu banyak unsur kalsiumnya kawan-kawan yang terdapat pada KCl, dan ditambah sedikit fosfat, karena di tahun ini atau khususnya daerah saya banyak terjadi hujan. Saya tidak menambahkan nitrogen ya kawan-kawan, karena kopinya sudah bisa dibilang subur ya kawan-kawan. Kawan-kawan dimanapun kawan-kawan berada, sebelum saya menunjukkan cara saya memupuk atau menyaringkan teknik saya memupuk, saya sedikit mereview keadaan bahan di pohon ini ya kawan-kawan. Pohon ini adalah pohon yang cukup besar ya kawan-kawan, batangnya sudah segede itu, bercabang ada 2, dan di pohon ini terdapat 3 sambungan ya kawan-kawan. Yang paling atas adalah klon bagio, di bawahnya ada klon ersat sambung dahan, dan yang paling bawah adalah klon lokal ya kawan-kawan. Dan juga saya sedikit menampilkan atau sharing kepada kawan-kawan tentang keadaan bahan yang akan saya simpan atau saya lanjutkan untuk produktivitas di tahun-tahun mendatang ya kawan-kawan. Di klon bagio yang paling atas ini
terdapat 4 as atau 4 kerangka yang tahun ini dapat kalian lihat. Yang membawa buah adalah membawa buah di B2 adalah 1, 2, dan 3 kawan-kawan. Jadi di pohon ini terdapat 3 bahan lanjut ke B2 ya kawan-kawan. Oh maaf kawan-kawan, 4 kawan-kawan, itu lagi 1 yang ke arah timur ya kawan-kawan. Saya memelihara atau melanjutkan 4 yang akan lanjut ke B2. Sedangkan B0 saya akan menyimpan 1, 2 ya kawan-kawan, 2 B0 dan 4 lanjut ke B2. Ada nambahan yang saya akan lanjutkan di klon Bagio. Sedangkan di klon bawahnya, di klon Arsad, ini terdapat 5 kerangka ya kawan-kawan. Kerangkanya ada 5 dahan, semuanya raja. Dan rencananya pas panen nanti saya akan mengurangi dahan yang akan saya pelihara di klon Arsad ini karena terlalu tumpang tindih kawan-kawan. Karena di sini ada 3 sambungan, jadi tata letaknya sedikit saya rubah supaya tidak tumpang tindih ya kawan-kawan. Saya akan memelihara dahan ini dan ini kawan-kawan. Yang lainnya akan saya potong pas panen nanti. Ya baiklah kawan-kawan, seperti kata saya tadi, karena di sini ada 3 sambungan. Arsad saya lanjutkan 2 yang lanjut ke B2, sedangkan klon Bagio ada 4 lanjut ke B2, 2 B0 6, jadi 6, Arsad 2 8, dan ditambah sambungan yang paling bawah saya akan simpan atau saya lanjutkan 2 as raja ini saja ya kawan-kawan, yang lanjut ke B2. Kawan-kawan YouTube dimanapun kawan-kawan berada, di kesempatan hari ini saya akan menyempilkan bagaimana cara saya memupuk ala saya ya kawan-kawan. Mungkin bagi kalian beda, itu terserah kawan-kawan ya, mau diikutin oke, enggak juga enggak apa-apa, karena tujuan kita semua pasti mencapai hasil yang lebih maksimal ya kawan-kawan. Kawan-kawan YouTube dimanapun kawan-kawan YouTube berada, saya biasanya juga melakukan penyepraian pada buah-buah kopi atau pohon-pohon kopi di kebun ini, terutama dari fase Motoyuyu sampai Dugan lewat ya kawan-kawan, bahkan sampai pengisian buah, dimana saya menggunakan fungisida untuk pengendalian jamur, insektisida pengendalian hama kutu, semut, dan juga pengerek buah atau PBKU, serta juga saya tambahkan asupan nutrisi kalsium juga dari atas, dari spray, untuk menunjang daripada pertumbuhan buah-buah kopi serta menjaga kesehatan kopi ini secara keseluruhan ya kawan-kawan. Beginilah kawan-kawan, di siang ini pun sudah mendung.
mungkin sebentar lagi akan hujan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memvideokan bagaimana cara saya mupuk ya kawan-kawan. Di pohon ini saja sebagai sampel, karena 2 hari yang lalu saya sudah mupuk ya kawan-kawan. Dan inilah pupuk yang sudah saya campur. Ini adalah ada 2 kandungan, fosfat dan kalsium yang sudah saya campur. Fosfatnya saya pakai Vertifos, sedangkan kalsiumnya saya pakai ini ya kawan-kawan. Ini sudah dicampur. Ini mahkota fertilizer MOP dengan kandungan 60% K2O atau kalsium ya kawan-kawan, buatan Kanada ini kawan-kawan. Ya baiklah kawan-kawan, seperti kata saya tadi, di pohon segede ini dengan keadaan seperti ini saya hanya memupuk sebanyak 2 sendok makan kira-kira ya kawan, dengan cara tak ditabur atau diuruk ya kawan-kawan. Karena akhir-akhir ini banyak terjadi hujan, tidak saya lobang, cukup saya tabur sedikit dan saya uruk pakai dedaunan kering ya kawan-kawan. Ya, inilah bentuk daripada pupuk yang sudah saya campur, yaitu fosfat dan kalsium ya kawan-kawan. Kita taruh aja begini, kemudian kita urut ya kawan-kawan, kita timbun supaya tidak tercuci oleh air hujan, dan jika kemarau tidak terjadi penguapan ya kawan-kawan. Kawan-kawan YouTube semuanya, begitulah cara saya mengaplikasikan pupuk di kebun ini. Dosisnya cuman sedikit ya kawan-kawan, cuma 2 sendok makan kurang lebih, dan itu bertujuan untuk memadatkan biji-biji kopi yang akan kita panen 5 atau 6 bulan ke depan ya kawan-kawan, supaya lebih bobot isi dan tonasenya ya kawan-kawan. Juga bisa mendongkrak size daripada kopi ini, condong lebih besar dan isinya 2 kawan-kawan, jarang yang lanang atau biji 1. Kawan-kawan semua, dimanapun kawan-kawan YouTube berada, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya biar kita dapat berbagi sharing tentang bagaimana cara budidaya kopi di kebun kita masing-masing, agar kedepannya hasil daripada kebun bisa lebih maksimal ya kawan-kawan, bisa lebih bagus. Karena apapun bentuknya, sebuah hasil dimulai dari proses yang tidak instan ya kawan-kawan, melalui proses yang panjang, keringat, serta modal yang kita keluarkan akan terbayar jika kita semua konsisten di dalam pekerjaan apapun itu. Apalagi berkebun kopi, karena kopi butuh perawatan, butuh nutrisi, dan butuh unsur-unsur
yang tanaman kopi perlukan ya kawan-kawan. Ya kawan-kawan YouTube dimanapun kawan-kawan YouTube berada, mungkin demikian dulu video konten kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang salah, mohon dikoreksi di kolom komentar. Karena saya bukan ahli kopi, saya hanya petani biasa yang baru belajar. Saya mohon di komen di kolom komentar, berbagi ilmu ya kawan-kawan, beri saya masukan. Dan jika ada yang salah, saya mohon maaf. Kualitas video tidak bagus, saya mohon maaf karena saya baru belajar. Sekian dulu, salam bertani, salam berbenah di kebun, salam sehat bersama keluarga, salam sukses semuanya. Om Santi 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 Om.